Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa wa ilahin nusyur. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Nashkuru ala hadzal ni'mah al-karimah wal mumtazah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah SWT kembali dalam kondisi sehat dan Allah SWT menyampaikan usia kita sampai akhir Ramadan, ila akhir Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan predikat al-muttaqin, ya, sebagaimana tujuan ibadah puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Hadirin ibu-ibu, bapak serta ikhwati fillah rahimakumullah, di antara hikmah, ya, diturunkannya syariat Islam, min hikam nuzul syariat Islam adalah wahdatul ummah, ya, membuat atau menyatukan umat. Betul bahwa kaum muslimin terdiri dari berbagai bangsa, ya, min anwa'il bilad, dari Arab, ya, kemudian Indonesia, ya, Eritrea, Sudan, Somalia dan seterusnya. Kita berasal dari berbagai negeri dan Islam, ya, bukanlah agama, ya, untuk satu bangsa semata. Al-Islam laisa lil Arab fahasb, ya, walakin al-Islam li jami'in nas kafatan linnas. Karena itu, karena banyaknya, ya, latar belakang kita, ya, dibutuhkan suatu kalimat yang disebut dengan at-tasamuh, ya, toleransi. Mengapa hal ini perlu, ya, mengapa toleransi ini perlu? Baik toleransi antar umat beragama, ya, tasamuh bainal adyan, ya, muslim wal kafir wa ghairu dzalik. Tapi di sisi lain juga kita harus tasamuh, ya, indal muslimin, ya, di internal kaum muslimin sendiri. Karena kita terdiri dari berbagai wilayah. Nah, paling tidak ada 3 hal yang membuat mengapa kita harus menghormati perbedaan pendapat, ya. Hunak asbab al-ikhtilaf, ya. Ada 3 sebab, salah asbab lil ikhtilaf. Ada 3 sebab perbedaan pendapat. Mengapa kita berbeda pendapat? Al-awwal, yang pertama adalah tabiat al-insan, ya, tabiat manusia. Jadi mengapa kita berbeda? Karena tabiat manusia itu sendiri menghajatkan perbedaan, ya. Masing-masing kita dengan karakternya berbeda-beda memiliki perbedaan, ya, dari cara makan mungkin, dan karenanya termasuk juga cara berpikir, ya. Karena itu tidak heran kalau kemudian di dalam pemahaman fikih sendiri, ya, terutama masalah furu', ya, indal furu', ya, ya juzu indana, kita dibolehkan berbeda pendapat. Mungkin kita berbeda pendapat, ya. Nah, ini yang pertama, tabiat al-insan. Wa inda ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat radhiyallahu anhum, ya, haula yakhtalifun, mereka juga berbeda pendapat. Wa hadza, ya, boleh, hadza jaiz, ya, inda ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masalan, misalnya ikhtilaf baina Abu Bakar as-Siddiq wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar itu sangat kontras, ya. Al-ikhtilaf asy-syadidah, ikhtilaf yang sangat keras antara Umar dan Abu Bakar as-Siddiq. Umar itu seorang yang, ya, galak gitu, ya, emosional, rajulun qawi syadid. Sementara Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, rajulun layyin, ya, laki-laki yang lemah lembut, ya,
dermawan dan seterusnya, ya. Nah, Rasulullah SAW memahami, ya. Karena Rasulullah SAW yafham, ya, hadaini rajulain, antara Abu Bakar dan Umar, betul-betul faham. Dan karenanya ketika baginda Rasulullah SAW meminta pendapat, ya, antara dua orang ini, Rasul betul-betul memahami. Masalah contohnya ketika ba'da ghazwati Badrin, misalnya setelah perang Badar, di mana, ya, Rasulullah SAW mendapatkan al-usar, ya, tawanan perang pada waktu itu, wal ghanaim, dan ghanimah, ya. Khususnya al-usar, tawanan perang, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat, ini mau diapain, ya, madza naf'al, ya, biha ulal usar min Quraisy, ya, 70 rajulan wa ghair dzalik, ya. Nah, ketika baginda Rasulullah meminta pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ya, nahnu al-fuqara, ya, hajarna min Makkah ila Madinah wa ma indana syai'. Ya, kita tidak punya apa-apa, ya. Mengapa tidak mereka itu kita bebaskan dan kita minta tebusan dari mereka, ya. Narjul mal, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, berbeda dengan, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikhtilaf ma Umar radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidak. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, ya Rasulullah, ya, mungkin di antara tawanan ini min haulail usar, ya, mungkin di antara mereka ini ada saudara, ada min dimni Ali, ya, ada mungkin saudaranya Ali, ya, keluarganya Ali, ya, berikan ke Ali, ya, hadzal usar, ya, dan persilakan Ali untuk memenggal kepalanya, ya, kasihkan, ya. Dan mungkin juga min hadzal usar di haulail Quraisy, ya, orang-orang Quraisy yang ditawan ini, mungkin ada saudaranya Hamzah. Nah, berikan kepada Hamzah, ya, dan perintahkan atau persilakan Hamzah an yadriba unuqahum, untuk memenggal kepala mereka. Galak, keras, syadid, ya. Nah, mungkin di antara tawani juga ada kelompok saya dari Bani Adi, ya, mungkin, ya. Nah, persilakan saya akan memenggal sa'adribu unuqahum. Jadi berbeda pendapat. Karena itu kalau kita di masyarakat ini ada perbedaan, ya, harus kita fahami, ya, karena al-ikhtilaf, ya, min tabi'atil insan. Jadi perbedaan pendapat itu tidak bisa dinafikan. Min tabi'atil insan, betul-betul tabiat manusia. Karena itu ketika mereka memberikan fatwa, ya, ketika mereka memberikan pendapat, ya, baik hukum ataupun bukan, mesti ada perbedaan. Wa nafham, ya, kita harus memahami hal tersebut, ya. Nah, kemudian yang kedua, tsaniyan asbab al-ikhtilaf, yang kedua adalah al-ikhtilaf fi fahmi al-adillah, ya, perbedaan dalam memahami dalil, ya. Jadi jazakumullah, ketentuan fikih, ya, itu ada 3, ya. Pertama, ada disebut dengan bahan, ya, al-adillah, ya, minal Quran wa sunnah. Ini bahan, gitu, ya. Nah, ada masna'nya, ada pabriknya, gitu kan, untuk memproduksi bahan ini tadi yang disebut dengan usulul fiqh, ya. Jadi masna' di hadhihi al-adillah, untuk dalil ini huwa usulul fiqh. Nah, produknya, hasilnya itu disebut dengan fikih. Itu disebut dengan fikih. Nah, mungkin kita sama dalilnya, tapi kaidah yang dipakai, ya, masna'nya, usulul fikihnya itu berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Ya. Sebagian ulama, ya, ada yang cenderung al-zahiri, ya, al-zahiri, tekstual. Tapi ada sebagian ulama yang qasidi, ya, yang penting tujuannya. Contoh begini. Inda ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwatil Khandaq, setelah perang Khandaq, ya, amara Jibrilu alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yursil, ya, jaisahu, ya, untuk mengirim pasukan, ya, untuk memerangi Bani Quraizah, ya. Fa arsala Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah mengutus jaishan, ya, satu pasukan, ya, ila Bani Quraizah, kepada Bani Quraizah, ya, li'annahum khana Rasulullah wal muslimin radhiyallahu anhum, karena mereka berkhianat terhadap Rasul dan kaum muslimin ketika perang Khandaq. Fa arsala Rasulullah SAW jaishan ila Bani Quraizah wa qabla an yursila ilaihim, ya, jaishan, sebelum beliau mengutus pasukan perang ini, Rasulullah SAW berwasiat kepada pasukan ini, pasukan kecil yang waktu itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, ya, hendaklah kalian pergi ke Bani Quraizah,
ya, intaliqu ila Bani Quraizah, ya, berangkatlah kalian ke Bani Quraizah waktu itu ba'da zuhur, setelah zuhur. Walakin kata Rasulullah, tetapi la yusalliana ahadukum illa bi Bani Quraizah. Ingat, jangan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Nanzur, kita lihat. Ya, jadi Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Bani Quraizah dan pesannya, ya, alla yusalli al-asr illa bi Bani Quraizah. Ya, jangan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Fantalaq hadzal jais, maka berangkatlah pasukan ini. Nah, di tengah perjalanan tariq, ya, ketika dalam perjalanan, ya, terlambat, ta'attalat, ya, terlambat mereka sehingga kada an hanal waktu maghrib, sampai-sampai sudah menjelang maghrib dan mereka belum salat asar. Fakhtalafa ashabu Rasul SAW, maka mereka berbeda pendapat. Bagaimana ini? Ya, kata Rasul, kita tidak boleh salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Ya. Amara Rasulullah SAW an la nusalliya illa bi Bani Quraizah. Ma'anna waqtul asr, ya, intaha, sudah habis. Bagaimana? Fakhtalafa ashabu Rasul, mereka berbeda pendapat. Ya. Ba'duhum, ya, kanu yusallun, sebagian mereka salat. Wa ba'duhum la yusallun, dan sebagian tidak salat. Bahkan sebagian dari mereka itu kanu yusalluna qubail isya. Salat asarnya itu sampai-sampai sebelum menjelang waktu isya, saking terlambatnya mereka. Fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka kemudian datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhbara hadzal ikhtilaf, maka mereka memaparkan perbedaan pendapat ini. Wa Rasulullah SAW sakat, Rasulullah diam, ya. Tidak menyalahkan ini dan tidak menyalahkan ini, ya. La yunkiru hadza wa la yunkiru hadza. Jadi disahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dua kelompok ini, yang satu memahami teks, ya, haula'i, mereka memahami teks zahir hadis, zahir perintah itu adalah jangan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Ya, qalu Rasul SAW, haula'i yafhamuna qaula Rasul SAW zahiri, ya, zahir teks. Teksnya begitu. Akhirnya mereka melaksanakannya sesuai teks. Ya. Tetapi kelompok yang kedua, ya, memahaminya bukan zahir teks, tetapi qasidi, maksudnya. Maksud Rasul itu supaya kita buru-buru berangkat, supaya bisa sholat asar di perkampungan Bani Quraizah. Karena terlambat, ya sudah sholat di jalan. Karena terlambat maka sholat di jalan. Nah, ini jazakumullah, ya, memberikan pelajaran kepada kita. Hadza al-i'tibar al-jayyid wa mumtazah. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu berbeda pendapat dalam memahami teks. Dan Rasul, ya, tidak mengingkari, la yunkiru hal, sakat, dan kemudian diam, berarti ini dibolehkan. Ya. Wa haditsun akhar, peristiwa yang lain misalnya, kana sahabiyan li Rasulillah SAW, ada dua sahabat Rasul SAW. Safara, mereka melakukan perjalanan ila min biladin ila biladin, satu dari satu tempat ke tempat yang lain. Fa asna tariq, dalam perjalanan, hana waktu zuhur, ya, tibalah waktu zuhur, ya. Wa arada an yusalliya, ya, dua orang ini ingin melaksanakan salat zuhur, ya. Wa ma wajadal ma, tapi tidak ada air. Nah, tidak ada air. Mereka mencari air kemudian untuk berwudu, walakin lam yajidal ma, mereka tidak menemukan air, ya. Fatayammama, lalu keduanya bertayamum. Nah, selesai tayamum, ya, fa istamarra, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ya, belum lama perjalanan, ya, tiba-tiba mereka menemukan air. Fakhtalafa sahabiya Rasulullah SAW, ya, maka dua sahabat Rasul sini berbeda pendapat. Yang satu mengatakan, hayya nusalli, kita salat, hadzal ma, ada air, ya. Kata yang satu, la, enggak usah, kan sudah salat tadi, qasalaina, kita enggak perlu salat lagi, kan sudah salat tadi, ya. Akhirnya ngotot, ya, kalau orang Indonesia mungkin sudah cincai saja gitu, ya. Jadi sholat selesai atau enggak. Ini enggak ngotot, ya. Yang satu sholat lagi, yang satu enggak, ya. Ahaduhuma, ya, yusalli maratan tsaniyah wal akhar la yusalli. Cukup dengan tayamum saja. Kafir. Fahu tayamum, ya. Fa ata Rasulullah SAW, kemudian keduanya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa madza qala Rasul? Lalu apa yang disampaikan oleh Rasul? Qala Rasulullah SAW, ya, kepada sahabat, li sahabi, ya, allazi, ya, adda salata marratan, ya, yang tidak salat dulu, ya,
qala Rasulullah SAW ya, kepada sahabat li sahabi la yusalli, yang tidak salat lagi ya, la yusalli yani adda salat marrah, yang pertama saja. Qala Rasulullah SAW ya, asabta sunnata wa ajza'at salatuka, engkau telah menepati sunnahku dan salatmu diterima. Wa qala litsani, ya, dan berkata kepada al-akhar yang kedua ini, Rasul mengatakan walakal ajran, ente dapat 2 pahala. Jadi tidak ada yang disalahkan. Ya. Wa qala li wahid, yang pertama ini dengan mengatakan asabta sunnata wa ajza'at salatuka. Ya, engkau telah menepati sunnahku dan sah salatmu. Kemudian berkata kepada yang kedua, kata ya adda salata marratain, qala walakal ajran, ente dapat 2 pahala. Enggak ada yang disalahkan. Karena itu mungkin zaman sekarang Allah, amalan-amalan kita, ibadah kita mungkin jadi semuanya benar. Mereka ada yang kunut subuh, silakan. Enggak kunut subuh, jangan sampai gara-gara ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh, dibelah masjidnya, dibagi 2. Ini yang kunut, ini yang hadzal ikhtilaf. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan kita harus toleransi. Ada yang zikir ya berjamaah setelah sholat, ada yang tidak. Hadzal khilaf, ini perbedaan pendapat. Ya. Dulu mungkin para ulama yang berzikir setelah salat itu mengajarkan kepada para santrinya agar mereka mendengar. Wa jaa fi riwayat, dan ada dalam riwayat bagaimana baginda Rasulullah SAW ya, jaharah ya, zikrah, dia menjaharkan zikirnya. Ya, jadi sah. Dan kadang juga Rasul tidak menjaharkan zikirnya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi fi fahmi al-adillah ya, dalam memahami hukum. Apalagi dalam Al-Qur'an itu zaman sekolah dan kemudian hadis, ada dalil-dalil yang mustasyabihat, ada dalil yang multi interpretasi ya, fihi ma'anin katsira, di dalamnya itu maknanya banyak ya. Contoh misalnya inda nawaqidil wudu ya, ketika bicara hal-hal yang batalkan wudu, qala Allah taala fi kitabihil majid, Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang batalkan wudu. Di antaranya adalah aula mastumun nisa ya. Nah, lamastumun nisa fihi ma'anin katsira, ini memiliki makna yang banyak, multi interpretasi. Ada yang mengatakan lamastum itu ya jama'tum, yakni bersetubuh. Ada yang memaknai lamastum yakni bersentuhan. Nah, fihi khilaf ya. Wa kana Rasulullah SAW fi riwayah, dalam satu riwayat disebutkan kana Rasulullah SAW yuqabbilu zaujatahu wa intalaqa ilal masjid wa lam yatawadda. Banyak riwayat mengatakan baginda Rasulullah SAW mencium istrinya lalu kemudian berangkat ke masjid wa lam yatawadda, dan kemudian beliau tidak berwudu lagi. Nah, ini juga mahalul khilaf. Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Iya, dia kan Rasul, bisa menahan syahwat. Lah kita tidak bisa. Ya. Fa ijtahada al-Imam Asy-Syafi'i ya, maka Imam Asy-Syafi'i beristihad ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu, karena beliau membatalkan wudu ihtiyatan, agar kita berjaga-jaga ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri, di mana pendapat beliau banyak dianut oleh masyarakat Mesir kemudian Indonesia terutama, yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu min nawaqidil wudu ya. Mengapa? Ihtiyatan, supaya kita jaga-jaga. Beliau ingin mengatakan bahwa itu tidak batal sebenarnya, tapi supaya jaga-jaga. Dan Imam Asy-Syafi'i itu adalah ulama yang sangat hati-hati, ya kan? Ulama yang sangat hati-hati. Dan ulama dulu zaman Rasulullah bisa jadi, ya, indal ulama, ya, menurut para ulama itu adalah menurut umum orang awam itu mungkin makruh, tapi bagi ulama itu haram, saking hati-hatinya mereka. Bagi kita makan di pinggir jalan, lah bahasa mafi muskilah, enggak masalah. Makan ya di pinggir jalan, fi asnaf tariq, enggak masalah bagi kita. Tapi bagi para ulama itu aib. Ya, itu aib. Nah, makanya ini bagian dari ikhtilaf dalam fi fahmi al-hadis wa fi fahmi ayatul Quran. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang tiga, yang terakhir, penyebab perbedaan pendapat juga hadirin dan jazakumullah. Selain yang pertama tadi adalah ikhtilaf tabiat al-insan, perbedaan tabiat manusia. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf fi fahmi al-hadis ya, atau al-adillah ya, perbedaan dalam memahami teks. Fihim al-zahari yang memahami tekstual, kemudian ada juga yang qasidi yang memahami secara
maksudnya saja. Kemudian yang ketiga, penyebab perbedaan pendapat juga min asbab al-ikhtilaf indal ulama adalah dalam hal ya, selain keduanya tersebut, dalam hal mengambil keputusan ya, mengambil dalil ya, ada yang sampai kepada mereka dalil itu, ada juga yang belum. Jadi al-ikhtilaf fi usul al-adillah ilaihim. Jadi perbedaan ya, mungkin Imam Asy-Syafi'i belum dengar hadisnya. Atau misalnya Imam Abu Hanifah belum dengar hadisnya, Imam Asy-Syafi'i sudah dengar. Nah, makanya urutan al-maratib al-a'immah al-arba'ah ya. Pertama adalah Abu Hanifah ya. Di bawahnya ada Imam Malik ya. Wasalis Asy-Syafi'i, Syafi'i, warabi yang kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin ya, Imam Abu Hanifah ya, belum dengar hadis ini, tapi Imam Syafi'i sudah dengar. Sehingga wajar kemudian mereka berbeda pendapat. Dan di masa sahabat Nabi ini terjadi. Contohnya karena min mazhabi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara pendapat Abu Bakar As-Siddiq adalah ya, ummul ya, nenek ya, itu tidak mendapatkan warisan. Jadi kalau cucunya meninggal dunia, fa ummul ya, itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Tidak mendapatkan warisan. Laisalah haqqun fil wirasah. Ya. Ummul ya, inda mazhab Abi Bakar As-Siddiq ya, laisalah haqqun ya fil warasah. Dia tidak mendapatkan warisan. Ini pendapat awalnya ya. Mengapa? Karena dia tidak mendengar. Tetapi indama jaa Mughirah Ibn Syu'bah, tetapi ketika Mughirah bin Syu'bah datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya mendengar sabda Rasul SAW yang mengatakan bahwa ummul itu mendapatkan sudus, lah sudus. Kata Abu Bakar, oh kalau begitu oke, dia terima. Dia meralat pendapatnya. Jadi kalau Abu Bakar Siddiq saja ya, meralat pendapatnya karena mendengar Mughirah bin Syu'bah, mengapa kita tidak kalau itu belum kita dengar? Dan karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, indahu ya qaulan. Dia mendapatkan dia ada dua mazhab, dua pendapat. Ya, pertama adalah qaulul qadim, pendapat beliau indal Baghdad ketika beliau berada di Baghdad, wa qaulul jadid ketika berada di Mesir. Ya, ada perbedaan dua pendapat ini. Itu satu imam, bayangkan sendiri ya, apalagi kita. Ya, nah ini pentingnya kita banyak belajar ya, sehingga kita tidak gampang menyalahkan pendapat orang lain. Nah, hadirin dan jamaah sekalian ya, ini penting untuk kita disampaikan pada forum-forum seperti ini agar kemudian ya, la'alla hadzal masjid ini milkun lil jami', milik semua umat. Nah, jangan sampai laisa hadzal masjid ya milkun lin nahdhiyin. Jangan sampai ini masjid milik orang NU saja sehingga orang Muhammadi tidak mau sholat di sini. Walaysa hadzal masjid milkun li Indonesiyin fas. Bukan ini masjid bukan Indonesia saja. Ya. Hatta la yusallil Eritreyun huna. Sampai orang Eritrea enggak mau salat sehingga hadzal masjid lil jami'. Ya, ini masjid untuk semua, kan? Jangan ingin dikotak-kotakan kemudian berbeda pendapat. Adapun yang salat tarawih dengan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Yang pengen 20 setelah 8 lanjutkan sendiri. Masalahnya apa? Kalau imamnya 20 sementara dia pengen 8, setelah 8 dia pergi, lanjutkan imam. Masalahnya apa gitu kan? Jangan sampai kemudian kita tidak mau sholat di situ karena sholatnya 20, saya kan 8. Ya, atau sebaliknya, ya, dia kan saya kan 8 kok 20. Enggak. Ya, ini bagian dari al-khilaf inda al-ulama. Hadirin dan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kelemahan, al-afiyunkum, dan semoga ini bisa membuat kita bersatu ya, apalagi kita di perantauan ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sudan, dari seterusnya. Tapi ini adalah milik masjid milik kita semua ya. Kita makmurkan, innama ya'mur masajidallah man amana billah. Ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, idza ra'aitar rajula ya ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Ya, idza ra'aita ar-rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau Anda melihat seorang laki-laki ya'tadu bil masjid, sering ke masjid, bolak-balik ke masjid, maksudnya untuk salat gitu ya. Fashhadu bil iman, maka saksikanlah dia beriman.
Jadi Rasul memberikan ciri tanda orang beriman itu adalah inda ketika dia ya'tadu bil masjid, sering ke masjid. Sering ke masjid. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini yang disampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf suara saya belum utuh 100%, masih 80%, tapi semoga ini tidak menambah, tidak mengurangi kekhidmatan kita. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Memang masalah kembali ke zahir dan qasdi ya. Bagi yang ulama yang memahami yang zahiri ya, itu juga tidak ekstrim. Dan yang qasdi itu juga tidak ekstrim ya. Saya mengkritik sebagian teman yang terlalu ekstrim misalnya ketika berpendapat atau aliran qasdi yang memahami maksudnya ya. Misalnya dengan mengatakan bahwa sebelum saya menjawab tentang musik ya, dengan mengatakan misalnya hukum potong tangan itu enggak ada dalam Islam, dengan penjelasan ayat yang berbunyi az-zani waz-zaniyatu ya faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Maaf, as-sariqu bukan orang yang berzina, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, khususnya as-sariqu orang yang mencuri laki-laki perempuan maka dipotong tangannya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan dan pelajaran bagi orang lain. Nah, sebagian mengatakan bahwa pelajaran bagi orang lain supaya dia tidak mencuri. Karena itu tidak mesti potong tangan hukumannya, yang penting pelajaran bagi orang lain. Nah, saya tidak setuju. Ya, ini terlalu jauh penafsirannya gitu kan. Penafsirannya terlalu jauh. Misalnya masalah menutup aurat kan. Yang penting kan tujuan dari menutup aurat berjilbab itu adalah supaya dia terhindar dari fitnah. Kalau sudah terhindar dari fitnah, enggak nutup aurat, enggak pakai jilbab juga enggak apa-apa. Nah, saya tidak setuju yang ini gitu ya. Bukan tujuan mentang-mentang ada tujuan tercapai lalu syariatnya dibatalkan, enggak. Gitu ya. Nah, begitu juga bagian yang tekstual ya, tidak juga begitu kaku. Kita harus mengambil jalan yang moderat ya, tidak ekstrim sangat. Walaupun di antara para sahabat Nabi juga ada yang berpikir ekstrim. Ya, ada yang berpikir ekstrim. Abdullah bin Umar ya, itu cenderung ya kalau dia ingin ke masjid, dia enggak mau gendong anak kecil. Mengapa? Takut dikencingi. Ya kan? Abdullah bin Umar ketika dia akan ke masjid sudah wudu, dia cenderung enggak mau menggendong anak kecil. Mengapa? Takut dikencingi. Tapi Abdullah bin Abbas enggak. Gitu kan? Jadi di antara sahabat ini ada yang ekstrim berpendapat, ada juga yang tidak. Kembali ke masalah musik juga dengan demikian. Ya, sebagian ulama ada yang ekstrim berpendapat bahwa musik seluruhnya haram. Haram. Itu kan? Ya, seperti yang ulama belakang Syekh Utsaimin misalnya kan, Ibnu Taimiyah ya, Syekh Nasruddin Al-Albani cenderung mengatakan bahwa ini haram batta. Tapi sebagian ulama ada juga yang tidak. Yang sangat moderat misalnya Syekh Yusuf Qardawi hari ini mengutip pendapat penulis kitab Al-Muhalla, dia membolehkan tapi dengan rangkaian syarat. Syaratnya apa di antaranya misalnya ya, lagunya, syairnya ya, itu tidak berbau maksiat. Tidak ada porno di situ, tidak lagu dan seterusnya. Kemudian tidak dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat. Jangan sampai main musik tapi sambil minuman keras, sampai bercampur laki-laki perempuan, atau mengabaikan misalnya yang wajib, main musik misalnya sampai lupa sholat. Kata Qardawi nggak boleh. Jadi larangan dalam konteks musik ini menurut Qardawi itu bukan musiknya, gitu kan? Tetapi karena yang lain. Makanya kata beliau boleh, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Nah, syarat ini yang kemudian menurut para ulama susah dinafikan. Ya kan? Susah dihindari. Saya ada teman bukan teman, saya kenal baik. Sekarang menjadi ustadz ya, dai ya. Dulu artis, namanya Kang Hari Mukti. Ya kan? Rocker ya kan? Rocker. Dalam satu pertemuan ya, dia pernah bicara, saya kapok jadi artis katanya. Kapok saya jadi rocker. Dulu ketika saya bernyanyi katanya, orang bisa 4-5 jam itu lupa semuanya. Karena dinyanyi kan. Nah, kalau lupa semuanya, pasti lupa tuh katanya gitu kan. Nah, jadi efeknya luar biasa. Efeknya sangat-sangat luar biasa. Makanya dalam konteks ini saya cenderung pada pendapat yang moderat, yang pertengahan ya. Saya bilang ke anak-anak karena di sekolahnya misalnya diajarkan piano, itu kan.
Ya, saya nggak beli, tapi karena diajarin di sekolah, mereka sekolah belajar. Tapi saya tidak ingin Anda anak-anak, saya membolehkan bermain ini, tapi tidak, jangan pernah bermimpi Anda boleh jadi artis, nggak boleh, sebenarnya gitu kan. Jadi saya cut gitu kan. Saya tidak ingin anak saya jadi artis, jadi selebritis, jadi pemain, enggak. Gitu ya. Bahwa mereka bisa mainnya, oke, tapi sudah selesai gitu kan. Hanya sebatas itu. Nah, saya cenderung pada pendapat yang moderat, ya, tidak mengharamkan secara total, karena kita juga harus hormati beberapa teman kita yang banyak orang yang tertarik dengan Islam melalui seni gitu ya. Toh para ulama kita dulu, para dai kita dulu masuk ke Indonesia berdakwah, ya. Wali Songo yang kita kenal itu juga mereka berdakwah dengan seni. Ya, mereka menggunakan wayang, mereka menggunakan gamelan, mereka menggunakan seterusnya. Itu bagian dari seni yang dibolehkan, ya untuk merekrut ya orang-orang yang berada dalam dunia itu gitu kan. Tapi bukan satu-satunya jalan, ya. Tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Misalnya toh sekarang sudah ada alternatif, misalnya ada nasyid misalnya, yang itu bagian dari seni yang bisa kita manfaatkan ya untuk mengisi kekosongan kita. Dan Rasulullah SAW ya dalam hal berseni, dalam hal seperti ini membolehkan ya, dalam kondisi yang sangat ketat ya. Ketika perang Khandaq ya, perang Khandaq itu kan mereka akan dikepung 10.000 pasukan, sementara umat Islam hanya 3.000 orang. Itu dalam kondisi yang sangat genting. Toh ketika menggali parit itu Rasulullah sambil bersenandung membacakan syair-syair gitu kan. Artinya hal-hal seperti ini juga dibolehkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alimu auladakum asy-sya'r." Ya, ajarkanlah anak-anak kalian itu sastra. Ya, agar mereka lebih berani, lebih pede gitu kan. Nah, ini penting, tapi jangan kebablasan. Ya, saya terus terang ya tidak menganjurkan kalau umat Islam sekarang di Indonesia itu lagi booming ada namanya Fadanatin Sidqiyah. Pernah tahu? Ya, dia penyanyi ya yang X Factor itu ya, itu lagi luar biasa, banyak yang muji ya. Alhamdulillah menang umat Islam, nggak ada urusannya gitu kan. Menangnya Fatin Sidqiyah dalam kontes X Factor ini bukan kemenangan umat Islam, nggak ada urusannya ya. Nggak ada hubungannya. Bahkan di satu sisi bisa menyesatkan ya. Muncul seolah-olah pakai apa namanya, main musik, nari-nari nggak apa-apa, yang penting pakai jilbab, enggak gitu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi keliru. Dukungan, enggak, ini full bisnis ya. Full bisnis ini bahkan bisa jadi di belakang layar ini orang-orang Yahudi yang ingin mengambil keuntungan gitu kan, sengaja dimenangkan karena mayoritas umat Islam. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Wallahu a'lam. Any question? Ada pertanyaan lagi? Yakfi, enough ya. Lama-lama saya bisa 3 bahasa di sini ya. Jazakumullah khair jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.